Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramande bersama rombongan ditembaki kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Terus dibahas, tolong, dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait aksi penembakan OPM terhadap Ketua Komnas HAM Papua dan bagaimana progres pencarian Ibtu Tommy Marbun yang hilang, kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande dan juga Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Kita ke Ketua Komnas HAM terlebih dahulu. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam Pak Fritz. Malam Mbak Friska. Ya, Pak Fritz, simpati kami atas penembakan yang Anda alami. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Boleh diceritakan, Bapak? Ya, terima kasih. Saya sekarang sudah berada di salah satu perkampungan, yaitu perkampungan Mayado.
saya di perkampungan Mayado. Karena kemarin saya ditembak dengan 4 orang anggota polisi di Kali Rawara, sehingga kemarin sore juga saya langsung dievakuasi ke Mayado. Sekarang saya sedang ada di Mayado. Baik, bisa Anda gambarkan sedikit Bapak seperti apa peristiwa saat itu, saat penembakan tersebut, tepatnya di daerah mana dan kenapa Anda bisa sampai di sana? Apakah ini berkaitan dengan pencarian? Iya, Mbak Friska. Jadi pada tanggal 18 Desember itu Tommy Marbun, Kasat Serse, Polres Bintuni, ya, dalam operasi penegakan hukum kemudian dinyatakan hilang di Danau Rawara, Sungai Rawara. Sehingga kemudian Polres Bintuni telah melakukan upaya pencarian, tapi kemudian belum menemukan hasil yang maksimal, sehingga pada tanggal ini, pada minggu ini kemudian Mabes Polri bersama Polda Papua Barat itu membentuk tim lagi untuk melakukan upaya pencarian. Nah, karena keluarganya telah menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri, ke Komnas HAM, ke Kompolnas, ke DPR. Nah, sehingga Polri itu memandang penting untuk mengundang Komnas HAM dan Kapolda Papua Barat. Irjen John Isir mengirim undangan agar Komnas HAM menghadiri upaya pencarian ini untuk memantau proses pencarian dan rekonstruksi. Nah, sehingga saya sebagai pimpinan perwakilan Komnas HAM di Papua langsung menghadiri upaya pencarian dan rekonstruksi. Nah, dari Kabupaten Bintuni untuk sampai ke lokasi itu membutuhkan perjalanan jalan kaki itu 2 hari. Itu mobil sudah mengantar tim sampai di salah satu wilayah yang namanya Meyerga. Dan itu dari Meyerga itu distrik terdekat harus jalan 2 hari. Jadi mereka sudah melakukan perjalanan sejak hari Rabu yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, dan mereka baru sampai hari Jumat. Saya itu baru sampai di hari Jumat. Dan hari Jumat itu saya menyaksikan bagaimana upaya pencarian di lokasi dan bagaimana upaya rekonstruksi. Dan Komnas HAM berkepentingan untuk memastikan bahwa upaya pencarian ini menggunakan standar SOP yang benar dalam rangka upaya mengungkap keberadaan hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Jadi hari Jumat dilakukan, hari Sabtu dilakukan, hari Minggu itu masih harus dilakukan. Nah, pada hari Minggu pagi, karena kami harus ibadah, nah saya ditunjuk untuk memimpin ibadah Minggu pagi di lokasi di mana kami memasang ada 24 camp. Di situ ada Pak Kapolda Papua Barat, ada 2 jenderal dari Mabes Polri, dan pejabat-pejabat lain dari Mabes Polri yang tergabung dalam Satgas pencarian ini. Nah, jam 6 lewat 20 menitan begitu saya turun ke danau untuk melakukan kegiatan MCK. Nah, waktu saya turun, setelah melakukan MCK selesai tepat. Jadi waktu saya turun kemudian ada 4 orang anggota polisi tidak menggunakan senjata, tidak menenteng senjata. Kami turun MCK. Tepat pada jam 7 lewat 10 menit, lalu kelompok sipil bersenjata melakukan penembakan kepada kami yang jaraknya kurang lebih hampir 170 sampai 200 meter. Nah, syukur, puji Tuhan karena kami berlima yang berada di lokasi itu tidak terkena peluru. Ya. Dan begitu mendengar tembakan pertama, kedua, langsung kami melakukan upaya penyelamatan diri. Begitu dengar tembakan langsung kami melakukan upaya penyelamatan diri. Dan kemudian Brimob yang ada di sekitar situ melakukan penembakan untuk melindungi kami. Nah, tidak hanya kami sebenarnya yang turun ke bawah situ, Kapolda Papua Barat juga ada turun ke bawah situ, tapi jaraknya masih dengan kami ada sekitar 150 meter. Nah, kami berlima yang mendapat arahan langsung untuk ditembak, itu melakukan upaya penyelamatan diri sampai di camp, di mana kalau dilihat dalam dokumen yang kami kirim itu setelah kami tertembak, lalu kami kembali ke tenda, lalu ada video yang sempat direkam itu. Begitu.
Baik, saya beralih ke Kombes Pol Ignatius Beni. Pak Beni, ini kalau berdasarkan pemeriksaan atau penyelidikan polisi sejauh ini yang disasar memang rombongan ini atau hanya Pak Fritz atau bagaimana Pak? Atau memang kelompok bersenjata ini biasa menyerang siapa saja? Iya, bisa saya sampaikan Mbak Priska bahwa kegiatan mereka itu memang itu kawasan atau daerah tersebut itu termasuk bagian daripada jalur perlintasannya mereka. Jalur apa Pak? Maaf Pak. Mereka monitor. Ya, jalur apa Pak? Maaf. Iya, jalur apa maaf? Jalur perlintasan dari kelompok KKB ya. Nah memang itu kenapa kita tentukan itu adalah zona merah karena memang mereka banyak melakukan aktivitas di daerah tersebut. Nah mungkin mereka juga sudah monitor terkait dengan adanya kegiatan dari kepolisian maupun SAR yang dilakukan. Memang sebelumnya juga kelompok atau timnya Hitung Marbun yang berhasil juga melumpuhkan DPO, jadi mungkin mereka juga ingin untuk melakukan pembalasan ya, seperti itu. Memang lokasinya mereka ada di seberang sungai, sehingga ini mengurangi ketajaman mereka untuk melakukan tembakan ke arah sasaran itu, sehingga ada kesempatan untuk Pak Fritz bersama dengan teman-teman 4 orang bisa segera mengamankan diri. Demikian. Bagaimana kondisi anggota Bapak atau anggota Polri saat ini yang bersama dengan Pak Fritz dan kawan-kawan? Terputus, Mbak Priska? Ya. Bisa diulangi? Ya, bagaimana kondisi terkini tim dari Polri yang bersama dengan Pak Fritz? Apakah kondisinya baik setelah penembakan dan kemudian apa yang direncanakan selanjutnya, Pak? Ya, jadi tidak ada yang terluka pasca terjadinya peristiwa penembakan tersebut, termasuk Pak Fritz Lamandi sendiri, karena sudah bisa untuk mengamankan diri ya dari aksi serangan tersebut. Dan pasca itu tentunya tim pengamanan, perimeter pengamanan dari Brimob langsung melakukan tembakan balasan ke arah sumber suara. Ini juga merupakan bagian dari upaya pengamanan dari anggota yang berada di lokasi. Dan sampai sekarang tidak ada korban yang terluka pun terkena tembakan pasca kejadian tersebut, Mbak Priska. Ya, kalau memang lokasi ini merupakan lokasi perlintasan dari kelompok kriminal bersenjata, Bapak, artinya hal-hal seperti ini sudah diantisipasi sebelumnya ya? Pak Beni? Ya, benar sekali, Mbak. Memang kegiatan kita kan misi kemanusiaan untuk pencarian. Ya, suara saya bisa didengar. Memang jaringan di sini agak kurang baik karena di daerah. Ya, Pak, silakan, Pak. Halo, Mbak Pris. Ya. Ya. Pak Beni, silakan. Tentunya kita sudah mempersiapkan ya kegiatan pencarian itu Tommy Marbun yang hilang ini oleh tim SAR yang memang diturunkan khusus dari personil Brimob, dari Mabes Polri, dan kegiatan dari tim SAR Brimob ini juga mendapatkan pengamanan dari pasukan perimeter pengamanan dari Brimob juga. Dan memang kita selalu mengantisipasi. Dan memang karena ini kan di seberang sungai yang memang jaraknya cukup jauh dan mereka berada di dalam rumpun semak belukar ya, yang tidak terpantau karena mereka mengendap-endap
Dan ini yang kita tidak bisa mengantisipasi gerakan daripada mereka. Tapi kalau seandainya dengan kejadian serangan tembakan yang sudah terjadi, masih memungkinkan untuk pencarian tetap dilanjutkan? Aman, Pak? Kegiatan untuk di lokasi, di tempat tersebut itu sudah selesai. Kami melakukan olah TKP dan juga olah rekonstruksi. Hilangnya itu Tommy Marbun yang hanyut terbawa arus sungai. Yeah. Sedangkan untuk kita intensifkan untuk pencarian itu lebih di zona kuning dan di zona hijau di muara sungai itu. Kan karena tentunya korban hanyutnya menjauh dari lokasi TKP. Baik. Dan namun kami tidak kemungkinan kita tetap melakukan pencarian di sekitar lokasi TKP tersebut. Ada target waktu atau target lokasi tertentu yang sudah terang begitu Pak untuk pencarian? Ya, kita masih berupaya semaksimal mungkin Mbak Priska. Demikian. Baik, saya ke Pak Frits. Mungkin Pak Frits, kalau menurut Anda apa kesimpulan Anda dari kasus ini? Ini sudah berjalan sekitar 4 bulan, masih coba dicari Ibtu Tommy. Apa kesimpulan Anda dari pihak Komnas HAM? Ya, tentu saya tidak dalam posisi untuk memberikan kesimpulan, tetapi saya ingin mengatakan begini, Komnas HAM punya kepentingan untuk memastikan bahwa ada peristiwa yang terkait dengan hilangnya atau dugaan hilangnya orang. Komnas HAM punya kepentingan untuk memastikan kenapa orang itu hilang dan di mana. Komnas HAM punya kepentingan di situ. Jadi saya tidak dalam posisi untuk memberikan kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Friska, kami Komnas HAM itu di bulan Desember itu memulangkan sebagian DPO. Kelompok ini yang ada di wilayah Sorong Raya itu ada 5 orang DPO kami pulangkan. Lalu ada 64 orang juga yang kami fasilitasi untuk kembali ke kampung. Nah, standing point posisi Komnas HAM kami ada di situ. Karena Komnas HAM itu punya SOP adalah DIF, data, informasi, dan fakta. Jadi saya tidak dalam posisi untuk memberikan kesimpulan tentang penyebab atau hasil dari upaya pencarian ini seperti apa. Posisi itu tentu ada di Pak Beni dan Mabes Polri untuk memberikan kesimpulan. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa dalam rangka upaya pencarian Ibtu Tommy Marbun, itu ancamannya ada 2 faktor. Ada ancaman geografis di mana jarak dari Bintuni ke daerah itu sangat jauh. Yang kedua, kondisi alam yang berubah-ubah. Yang ketiga, itu ancaman sungai, derasnya sungai, itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah, betul apa yang dikatakan oleh Pak Beni tadi, wilayah Rawara, Muskona Barat, itu wilayah rawan konflik. Kenapa saya mengatakan rawan konflik? Karena itu wilayah perlintasan, sehingga dalam waktu-waktu tertentu kelompok sipil bersenjata akan mengedap dan melakukan serangan secara gerilya membabi buta kepada siapapun yang melintas di situ. Yang sangat kami sayangkan adalah itu dilakukan di hari Minggu, hari di mana mestinya semua orang yang mengaku orang Kristen harus beribadah itu. Dan ini adalah operasi kemanusiaan. Ini bukan operasi pengejaran atau operasi penegakan hukum, bukan. Dan sebenarnya pihak ini juga sudah mengetahui bahwa ini adalah operasi penegakan, operasi pencarian. Jadi ini operasi kemanusiaan. Dan sekali lagi, sebaiknya kelompok sipil bersenjata
juga harus bisa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Jadi sekali lagi kehadiran Komnas HAM, kami harus hadir dalam menjaga prinsip-prinsip imparsialitas itu. Jadi ada anggota kepolisi, tentara yang mengalami seperti begini, Komnas harus hadir untuk memastikan, termasuk kelompok sipil bersenjata. Dan kami punya pengalaman, itu juga memberikan kepastian terhadap berbagai kelompok sipil bersenjata yang mengalami kasus yang sama. Ya. Itu. Artinya Komnas HAM tidak berada dalam posisi tertentu, tetapi berada dalam posisi netral kemanusiaan, begitu ya Pak ya? Itu standing point dari Komnas HAM untuk memastikan bahwa operasi ini itu dilakukan dengan, misalnya dia menggunakan operasi pencarian dengan SAR. Alat-alat apa yang dipakai dalam operasi pencarian SAR itu? Fasilitas apa yang dipakai? Atau kemudian reposisi, rekonstruksi di olah TKP. Yang dipakai itu benar nggak? Itu. Ya. Alat-alatnya, orang-orang yang dilibatkan itu. Orang-orang yang pada awalnya terlibat itu mereka dihadirkan tidak. Itu standing point dari Komnas HAM hadir di situ. Untuk memberikan pengamatan terhadap proses yang dilakukan. Jadi sekali lagi, saya tentu sebagai pimpinan Komnas HAM, saya sangat menyesalkan tindakan ini, apalagi menyasar saya. Itu saya sangat menyesalkan tindakan ini. Baik, jadi harapan kita bersama agar proses pencarian Ibtu Tommy Marbun berjalan lancar dan aman, dan Ibtu Tommy Marbun segera ditemukan. Selamat bertugas Bapak-bapak, mohon jaga kesehatan dan keamanan.